Oke, sekarang kita ke uji parsial lagi. Yeay. Nah, eh, di contoh sebelumnya atau di materi sebelumnya kan kita udah melakukan uji parsial gitu ya, di mana kita akan menggunakan statistik ujinya itu adalah statistik uji dari distribusi student T. Nah, sekarang kita akan menggunakan uji parsial lagi, di mana ya kita bisa menggunakan ANOVA gitu untuk menentukan apakah variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, cuman ada perbedaannya nih dengan statistik uji T gitu. Perbedaannya itu apa sih gitu? Nah, di di uji T itu sendiri kan untuk H1-nya gitu ya, kan bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan gitu ya. Tapi kalau dia di ANOVA gitu ya, kita nggak bisa menggunakan ini gitu. Jadi kita hanya menggunakan ini aja gitu, yaitu tidak sama dengan. Nah, cuma itu aja sih perbedaannya. Nah, pastinya untuk rumus dari statistik uji ANOVA gitu ya, atau biasanya kita menggunakan Visor gitu ya, atau F gitu. Nah, pastinya ya teman-teman langsung paham nih, bagi teman-teman yang langsung atau udah pernah belajar gitu ya, udah pernah belajar metode statistika atau uh, statistika matematika 2 kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih mengarah ke metode statistika nggak sih? Ya. Jadi ketika teman-teman udah belajar metode statistika, teman-teman langsung nggak nih, kalau uji ANOVA, F hitungnya itu berapa gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum paham gitu ya, F hitung itu apa sih gitu ya. Nah, gimana sih prosesnya gitu ya. Di sini aku akan jelaskan lagi dengan detail gitu ya. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya itu sendiri, kita akan tulis lagi nih hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, H1-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Ya, untuk interpretasinya sendiri ya sama gitu ya, kayak video sebelumnya gitu. Lalu kita tulis alfanya, terus kita tulis statistik ujinya gitu ya. Nah, jadi statistik ujinya itu kita akan menggunakan F hitung, di mana F hitungnya adalah MSR per MSE gitu ya. Nah, ini kan sama gitu ya, kayak uji ANOVA di metode statistika gitu ya. Nah, gitu. Jadi, ya emang biasanya kayak gitu kalau uji ANOVA. Pasti akan selalu MSR per MSE gitu. Nah, jadi ya teman-teman kalau udah sering lihat kayak gini ya, nggak perlu hafal gitu, karena udah langsung kayak nempel gitu di kepala kita. Nah, di mana di sini MSR itu adalah SSR, gitu ya, sum square regression, gitu ya, dibagi dengan derajat bebas dari regresi yang akan masuk gitu. Terus di sini sum square error per derajat bebas dari errornya. Nah, di sini kan DR gitu ya, derajat bebas ketika variabel X masuk ke dalam model. Nah, di sini kan ada satu aja gitu ya variabel X-nya. Ya, maka R-nya itu 1 gitu. Sorry, DR-nya. Gitu ya. Jadi, DR-nya di sini menandakan berapa variabel X yang akan masuk ke dalam model. Nah, gitu. Nah, karena ini RLS, maka ya cuma satu variabel aja gitu. Makanya DR-nya itu 1. Sedangkan DE-nya itu ya berarti ya N-2 gitu ya. Sama aja gitu. Kayak kita melakukan uji distribusi dari distribusi student T. Jadi ya ini SSR per 1 per SSE per N-2. Nah gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini gitu ya. Nah gitu. Nah setelah melakukan statistik uji, maka kita akan menentukan wilayah kritis gitu ya. Nah di sini untuk wilayah kritisnya ya berarti tolak H0 ketika F hitungnya lebih dari F tabel gitu ya. Nah, di mana F tabelnya itu sendiri itu adalah F 0,95 gitu ya. Nah, kenapa 0,95? Karena dia tidak terpecah gitu. Kan kalau di student T gitu ya, dia terpecah nggak sih? Nah, ini alfa per 2, ini alfa per 2 gitu kan, terpecah. Tapi kalau di uji F, dia kan nggak terpecah gitu kan.
Jadi misalkan di sini sorry. Kalau di sini alfa gitu ya. Nah, gitu. Ya berarti ya udah, berarti di sini kalau misalkan dia di sini F hitungnya, ya berarti dia akan tolak nol gitu. Nah, gitu. Jadi ya kita gunakan alfa gitu. Makanya F 0,95 atau F 1 kurang alfa gitu ya. Karena ini masih rumus gitu. Nah, terus di sini kita akan tulis DR-nya dan DE-nya. Nah, DR-nya itu berapa sih? DR-nya 1 gitu. DE-nya itu sendiri adalah N-2 gitu. Jadi ya, teman-teman bisa nyesuaiin dari statistik ujinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah hafal statistik ujinya ya, untuk menentukan F tabelnya juga akan lebih mudah. Ini SSE gitu ya. Lalu di sini kita tentukan statistik hitung dan keputusan itu adalah harapannya adalah tolakan nol. Ya. Lalu kesimpulannya ya seperti biasa gitu ya, dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang ditentukan, sudah cukup membuktikan bahwasanya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Gitu. Nah, itu untuk uji parsial dengan menggunakan ANOVA. Sekarang kita nentuin gitu ya, SSR-nya itu berapa, SSE-nya itu berapa gitu ya. Oke, sekarang untuk menentukan SSR dan SSE gitu ya, teman-teman nggak perlu menghafal terlalu dalam gitu ya, karena ya aku bisa gunakan trik ini biasanya gitu ya, supaya mudah aja gitu untuk langsung kerjain gitu ya. Jadi gini, seperti yang kita tahu gitu ya, kalau SST gitu ya, itu kan sum square total gitu kan, dimana ya rumusnya itu adalah sigma dari YI dikurang Y bar gitu ya, kuadrat gitu. Nah, dari sini uh, akan ada Y cap gitu. Y cap di sini adalah prediction. Gitu. Nah, ketika kita pecah gitu ya, coba kita pecah. Jadinya ini akan jadi seperti ini. Sigma dari YI. Oke, di sini teman-teman abaikan aja ya huruf besar atau kecil gitu ya. Sebenarnya ini huruf besar gitu ya. Cuman ya karena udah langsung kayak terbiasa nih huruf kecil jadinya kayak gini nih. Oke, jadi Y. I dikurang Y cap. Waduh. Kuadrat dan juga ini akan jadi sigma dari Y cap. Ini Y cap I gitu ya. Y cap I dikurang Y bar. Nah, kuadrat. Jadi ya teman-teman udah langsung kayak cepat gitu loh. Oh, ini Y cap-nya ini akan menjadi plus min gitu. Plusnya di sini, minnya akan di sini gitu. Nah, ketika teman-teman menjumlahkan gitu ya logikanya gitu ya. Ini teman-teman abaikan yang kuadratnya ya. Jadi kayak ibaratnya gini. Jadi YI dikurang Y cap I ditambah Y cap I dikurang Y bar. Nah, ini akan jadi 0. Jadinya ya tetap aja YI dikurang Y bar. Nah, jadi lebih cepat kan? Nah, gitu. Ketimbang teman-teman harus nurunin rumusnya gitu ya. Sebenarnya bisa sih diturunin gitu. Hasilnya sama aja gitu. Nah, gitu ya. Cuman aku nggak jelasin gitu ya secara detail penurunan rumusnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi ya untuk grafisnya teman-teman udah paham sendiri lah ya. Soalnya kan ya logikanya kalau misalkan YI dikurang Y cap berarti kan dia jarak antara uh, observasi dengan garis tren gitu ya. Nah, gitu. Kalau YI dikurang Y bar, enggak deh. Kalau misalkan Y cap I dikurang Y bar gitu ya. Maksudnya itu gini,
Kalau Y bar ya, berarti kan kita tentukan nih, Y barnya itu berapa gitu kan. Nah, Y barnya katakanlah seperti ini. Y barnya misalkan ini. Katakanlah ini Y barnya. Nah, dari Y barnya di sini, dia ditentukan jaraknya terhadap Y cap I gitu. Nah, inilah yang disebut dengan SSR. Yang ini disebut dengan SSE gitu. Nah, gitu ya. Jadi ya eh, kalau SSR ya berarti kita akan menentukan simpangan gitu ya, simpangan dari estimasi dari persamaan regresinya untuk RLS terhadap rata-rata dari observasi gitu. Nah, apakah eh, dia cocok gitu atau enggak gitu. Sedangkan untuk SSE ya berarti kita akan lihat residualnya berapa gitu. Nah, sedangkan untuk yang SST gitu ya, kan itu YI dikurang Y bar ya. Ya berarti ya teman-teman tinggal tentuin nih dari masing-masing observasi gitu ya. Misalkan ini observasinya gitu ya. Kan ini pasti kalau dia lurus ya, pasti dia akan mengikuti di sini juga nggak sih? Misalkan gini ya, Y bar gitu. Nah, apakah eh, dia sesuai gitu antara observasi di sini dengan rata-ratanya gitu di garis mendatar. Itu aja sih untuk secara grafisnya gitu ya. Nah, teman-teman, pasti kalau misalkan nentuin misalkan YI dikurang Y bar kuadrat, terus sigma YI dikurang Y cap I kuadrat, dan sigma Y cap I dikurang Y bar kuadrat eh, dengan menggunakan Excel gitu ya. Itu jauh lebih mudah gak sih? Tapi kan teman-teman kalau misalkan ujian gitu ya, atau misalkan ada beberapa kayak kalian tuh ditugaskan untuk mengerjakan secara manual gitu. Misalkan dengan menggunakan kalkulator. Nah, itu kan kayak sulit gak sih? Gitu. Apalagi ya ada beberapa kalkulator yang nggak bisa gitu memuat misalkan untuk banyak data. Nah, teman-teman bisa gunakan trik ini gitu ya. Triknya itu adalah seperti ini. Untuk SST gitu ya, teman-teman bisa gunakan sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat dibagi N gitu ya. Jadi ini akan menjadi sigma YI kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Sedangkan untuk SSR itu rumusnya adalah beta 1 dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N gitu ya. Nah, ini akan sama aja dengan beta 1 kuadrat dikali sigma XI dikurang X bar kuadrat. Ini harusnya gini. Oke. Nah, sehingga teman-teman tinggal menghitung SSE-nya aja. SSE itu adalah SST dikurang SSR gitu ya. Kan sebenarnya SST itu adalah ya SSE ditambah SSR gitu ya. Nah, gitu. Makanya ini ketika dijumlahkan ya akan sama dengan ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini gitu ya. Jadi lebih simpel gitu. Sama yang ini. Teman-teman nggak harus kayak hafal gitu ya, hafal banget gitu. Sebenarnya bisa hafal, tapi ya sebaiknya latihan sambil latihan gitu ya. Supaya ya kalau misalkan kita menghafal sambil latihan soal, ya bisa lebih nempel gitu ya rumusnya di kepala kita. Nah, gitu. Jadi ya ingat aja, kalau misalkan untuk SST berarti dia nyangkut di variabel DI. Sedangkan untuk SSR dia akan nyangkut ke variabel X, I, Y, I. Nah, itu sih. Nah, itu ya. Jadi itu untuk penjelasan mengenai ujian ANOVA.
Nah, di sini aku mau kasih tambahan juga gitu ya. Teman-teman sebaiknya perlu ingat ini juga gitu ya. Uji parsial ini atau uji ANOVA ini kenapa? Karena nanti akan berpengaruh gitu ke RLB lagi. Cuman uji ANOVA di sini bukan uji parsial lagi, tapi nanti akan menjadi uji simultan. Nah, untuk rumusnya akan sama aja. Tapi kalau teman-teman udah kayak udah dapat nih bayangan eh, dari langkah-langkahnya, terus untuk rumusnya gitu kan. Teman-teman nanti akan mudah gitu untuk belajar uji simultan di RLB-nya. Karena nanti rumusnya akan sama dengan seperti ini, gitu ya. Iya, teman-teman harus latihan gitu ya. Gitu. Oke, semangat.